Oke, kembali lagi dalam Muda Bersuara Untuk masa depan bangsa. Kita lanjut lagi ya guys, obrolan kita hari ini. Nah teman-teman, kan seperti kita ketahui bahwa algoritma itu mengantarkan kita semua mengikuti tren. Nah itu pernah nggak kamu alamin, dan apakah ketika tren itu hadir dalam kehidupan kamu di media sosial itu kamu bendung atau kamu ikuti? Atau semakin FOMO? Gimana nih? Anak-anak muda, generasi Z? Mei, silakan. Kalau misalkan memang trennya bermanfaat dan positif, ya boleh-boleh aja diikuti. Tapi kalau misalkan negatif, hiraukan aja dia menurutku. Oke, kalau menurut kamu tren yang negatif itu yang pernah ada seliweran di lingkungan kamu, di sekitar kamu itu apa? No offense, pargoy. Apalagi untuk wanita. Apalagi untuk wanita berhijab, kan maksudnya itu kan agak kurang etis gitu kan. Cakep. Di kamar, di kaca mungkin pernah. Oke, boleh tepuk tangan dong untuk Mai. Jadi jangan sampai sesuatu yang tren itu malah membawa kita ke dalam hal yang mudarat, tidak sesuai dengan syariat ya Mbak ya. Betul. Oke. Nah, kalau dari pemanfaatan sosial media sekarang ini, ada nggak sih teman-teman yang pernah mengalami hal buruk yang terjadi ataupun berimbas dari sosial media ini? Teman-teman di forum silahkan, ada yang ingin menanggapi. Oke, silakan Zara ya. Oke, gimana Zara? Nah tuh, jadi pas waktu itu teh, kan aku teh lagi kayak punya temen kayak temen curhat deket, terus teh dia kayak ngajak ketemuan, terus ya aku kira kan cuman buat teman, dia mau kenal aku lebih deket, terus aku ini minta anterin sama kakakku, terus teh bukan kakak kandung ya, kayak kakak-kakan gitu temen. Pas aku ini, terus tiba-tiba kok ini malah kayak rumah kosong, terus kata aku teh, ini di mana, bener gak? Terus katanya bener dah deh ini. Terus teh takut kayak apa sih gitu. Terus tiba-tiba tuh ada mobil kayak pengen ini. Untung aku di situ aku ngeh. Ya akhirnya di situ aku minta kakak aku tuh buat pergi, kayak udah kak, ayo kak, gini aja, ini mah nggak bener tempatnya. Bener deh, teman kamu nyariin kak? Enggak, udah ntar di chat aja. Terus akhirnya kita pergi. Mantap. Tapi orang itu kayak pengen ngejar, terus akhirnya kita kayak ngebut, kayak ada rumah, kita nggak tahu tuh rumah siapa, aku nyamperin kayak, Bu tolong kita dikejar gitu, terus akhirnya kita masuk ke rumah situ, terus akhirnya ibu-ibunya nolongin, udah kita ngumpet aja, terus kita ngumpet, pas orangnya itu udah pergi aman, udah akhirnya bisa nggak, ya bisa Bu gitu, udah keluar, tapi nggak pernah cerita ke mama. Oke. Alhamdulillah ya, berarti Allah masih melindungi Zahra ya, dan juga kakaknya ya, bahwa ternyata pertemanan yang kamu jalin di sosial media itu dimanfaatkan dengan tidak baik oleh yang katanya teman kamu, begitu kan? Yang ceritanya mau bertemu ternyata malah diarahkan ke rumah kosong dan sudah ada mobil yang menunggu. Alhamdulillahnya kamu bisa menyelamatkan diri. Oke, pelajaran yang bisa diambil dari hal ini apa? Yang bisa kamu sampaikan kepada teman-teman di rumah? Jangan terlalu mudah percaya dengan sosmed. Kalau misalkan emang ada yang ngajak pertemanan dan untuk bertemu, telusuri dulu dengan baik, jangan langsung beranggapan kalau dia tuh teman baik. Belum tentu yang baik itu benar-benar baik. Siapa tahu dia bilang baik ke kita padahal dia sering ngomongin kita dari belakang. Kalau mencari pertemanan itu yang benar-benar tulus, jangan asal bertanggapan. Oke, boleh tepuk tangan untuk Zara. Silakan dipeluk dulu dong Zaranya, berpelukan. Yang cewek ya, yang cowok jangan. Zara, terima kasih ya udah mau sharing, karena seperti tadi Zara sampaikan bahwa belum sempat cerita nih ke orang tua, tapi kamu sudah memberanikan diri. Saya jadi ikut kamu memberanikan diri untuk bercerita supaya apa yang terjadi di kamu, yang pernah kamu alami, tidak terjadi di teman-teman yang lainnya. Insya Allah semoga ini menjadi amalan baik untuk kamu ya, dan untuk teman-teman yang lain. Mohon apa yang disampaikan oleh Zahra tadi kita jadikan pembelajaran. Jangan terlalu gampang percaya dengan orang. Apa yang ketika kita berbicara dengan seseorang di sosial media, dia begitu seru, dia begitu menanggapi pembicaraan kita, belum tentu dia baik sepenuhnya. Bisa saja dia punya maksud, tujuan tertentu yang belum tentu sejalan dengan kebaikan yang kita berikan kepada orang itu. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi.
dari teman-teman yang ada di sini, ada rasa takut nggak sih bermain sosial media? Takut sih. Oke, ada ya. Nah, pengen tahu dulu deh, Kania, gimana nih setelah mendengar pengalaman dari teman-teman kamu? Lumayan takut ya, karena bahaya juga ternyata kalau misalnya kita terlalu percaya juga kan di media sosial. Lebih ke semakin berhati-hati juga, milah-milih mana yang harusnya jadi teman atau mana yang harusnya buat ketemu ataupun enggak. Jadi lebih ke menggunakan sosial media sebagai hal yang emang positif aja gitu. Kalau misalnya harus buat ketemu kayak gini, kayaknya lebih baik enggak gitu. Oke. Karena yang di depan mata baik pun belum tentu di luar mata dia tetap baik. Apalagi yang jauh ya kan, kita belum tahu, apalagi belum pernah ketemu gitu. Oke. Nah, kalau untuk Mai gimana nih Mai? Makanya kenapa aku sosmednya semuanya di lock ya, karena emang aku orangnya hati-hati banget, dan menurutku emang orang stranger di sosial media itu nggak usah terlalu direspon sih. Kalau emang mau kayak ngajakin ketemuan, video call dulu deh kayaknya. Iya benar. Sih gitu, ini orangnya kayak gimana gitu, bener nggak sama yang dia ceritain di chat gitu kan. Terus udah gitu menurutku dari kejadian ini harus lebih banyak edukasi tentang cara bersosial media yang baik sih. Oke. Dan menurut kamu sekarang ini edukasi tentang pemanfaatan sosial media yang baik udah cukup atau belum? Belum. Gimana kalau kamu buat aja? Jadi menteri dulu gitu. Kita harus nunggu jadi menteri, kalau buat perubahan dari sekarang juga bisa, ya kan? Kan yang berkuasa. Dita. Mohon perhatian. Oke, terakhir Oriza, menurut kamu gimana nih? Agak takut juga ya dengar ceritanya, tapi kalau emang kita bisa membatasi diri juga dari media sosial, ya menurut aku it's okay, nggak apa-apa gitu kan. Cuman ya kayak Kamaya tadi, lebih diperhatiin aja sih. Oke, jadi teman-teman kalau boleh ditarik kesimpulan sedikit di sini adalah media sosial memang ada manfaatnya dan juga ada mudaratnya. Tinggal bagaimana kita memilih-milih menggunakan media sosial itu untuk kepentingan yang membawa manfaat untuk diri kita, terutama manfaat bagi teman-teman sebagai pelajar ya. Jangan kelamaan browsing terlalu liar di sosial media, karena kita nggak pernah tahu dampak apa yang akan membawa ke kita dari sosial media itu sendiri. Jadi harus pintar-pintar memilih, harus pintar-pintar dalam melihat kontennya, memilih dalam pertemanannya, begitu kan, dan juga memilih dalam bersikap. Jangan sampai apa yang sudah kita jaga nih selama ini dengan baik justru dimanfaatkan ugal-ugalan tuh sama orang-orang di luar sana, sama netizen yang tidak dikenal. Contohnya tadi seperti contohnya Oriza ya, fotonya dipakai oleh orang yang tidak dikenal. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Baik pemirsa, demikian program Muda Bersuara kali ini. Saya Asti Mohtar pamit undur diri. Kita akan berjumpa lagi pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muda Bersuara untuk masa depan bangsa.